Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Karumkit Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Dr. Nimade Murtini Mars, beserta jajaran. Yang kami hormati Dr. Gede Oki Ariantara, SPP, Spesialis Paru, dan Dr. Siska Susantio, Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Konsultan selaku narasumber pada webinar siang hari ini, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkenannya kita dapat melangsungkan acara webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar siang hari ini dengan topik mengenal varian baru COVID-19 dan rehabilitasi paru penderita COVID-19. Sebelum acara webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar pada siang hari ini. Untuk tata tertib webinar kita kali ini, yang pertama, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pada kolom chat sesuai nama, asal instansi, dan pertanyaan. Kedua, seluruh peserta diharapkan tertib saat mengikuti webinar. Untuk link daftar hadir akan dibagikan setelah 30 menit pemberian materi kedua, dan link akan hilang dalam waktu 30 menit. Untuk 3 penanya terbaik akan diberikan bingkisan menarik dari Rumah Sakit Bayangkara Denpasar yang diumumkan di akhir acara webinar, sekaligus mengumumkan 3 pemenang giveaway yang akan diumumkan juga pada akhir acara webinar. Untuk acara selanjutnya, kita mulai ke puncak acara yaitu penyampaian materi webinar oleh para narasumber. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Gede Oki Ariantana, spesialis paru, dengan materi varian baru COVID-19. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Oki. Dr. Gede Oki Ariantara, spesialis paru, lahir di Denpasar tanggal 20 Februari tahun 1985. Beliau meniti pendidikan di SMA Negeri 4 Denpasar dari tahun 2000 hingga 2003. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari tahun 2003 hingga 2009. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari tahun 2016 hingga 2020. Untuk saat ini, beliau adalah staf pengajar Prodi Pulmonologi di Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar serta Rumah Sakit Surya Husada UB. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Oki untuk menyampaikan materi webinar kita kali ini, yaitu mengenai varian baru COVID-19. Untuk waktu, saya persilakan kepada Dr. Oki untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang pada Ibu Karumkit, Dr. Murtini Mars, kemudian kepada sejawat, senior, dan peserta webinar sekalian. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi webinar dengan topik varian baru COVID-19. Izin share screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah terlihat, Pak? Ya. Sebagai pendahuluan, kita tahu memang kondisi saat ini virus COVID-19 sedang tinggi kasusnya di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi ini hingga 14 Juli tahun 2021,
Di seluruh dunia terdapat sekitar 189 juta kasus orang yang telah terinfeksi. Kemudian di Indonesia, itu setidaknya hingga tanggal 14 Juli, terdapat 2,6 juta jiwa yang terinfeksi dengan tingkat kematian sebanyak 69.000. Jadi virus SARS-CoV-2 atau coronavirus ini merupakan virus yang memiliki genom berupa RNA berantai tunggal yang dapat bermutasi. Jadi virus itu merupakan makhluk hidup juga. Jadi untuk bertahan hidup, dia berusaha untuk melakukan mutasi. Nah ini yang memang menjadi masalah baru untuk kita semua. Ini merupakan data WHO per tanggal 14 Juli, data dunia. Jadi Indonesia, dari total kasus di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-15 dengan jumlah kasus 2,6 juta, di mana yang tertinggi memang Amerika Serikat dengan angka 34 juta sekian. Ini merupakan data kasus harian dunia per tanggal 14 Juli. Jadi memang new case di Indonesia itu menempati peringkat kedua setelah Brasil. Jadi Indonesia sekitar 54.000, sedangkan Brasil 57.000. Begitu juga dengan angka kematian per harinya, di mana Indonesia juga menempati peringkat kedua di dunia dengan angka kematian sebanyak 991 jiwa. Peringkat pertama adalah Brasil sebanyak 1.574 jiwa. Jadi ini memang warning atau alarm untuk kita semua untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi sejak Desember 2020, itu varian dari SARS-CoV-2 itu terdeteksi ya di beberapa wilayah. Jadi WHO itu menetapkan ada dua jenis dari kelompok mutasi, yaitu variant of interest atau VOE dan variant of concern. Jadi variant of interest itu merupakan virus SARS-CoV-2 yang melakukan mutasi secara genetik. Kemudian dia termasuk kelompok VOE. Jadi ada beberapa virus. Kemudian yang termasuk variant of concern ini merupakan virus-virus mutasi SARS-CoV-2 yang memang transmisinya lebih cepat. Misalnya varian alpha, varian beta, gamma, dan delta. Kemudian berbagai upaya memang telah dicoba dilakukan untuk menemukan terapi yang efektif dan vaksin pencegahan untuk menurunkan angka kematian. Kemudian banyak kandidat obat, baik yang lazim digunakan sebagai terapi standar maupun yang masih dalam tahap penelitian, yang memang tujuannya sama adalah untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Jadi semua telah dilakukan untuk mengatasi atau melawan varian baru dari SARS-CoV-2 ini. Kita masuk ke varian baru SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itulah virus RNA tunggal. Kemudian diameternya kurang lebih 60 sampai 140 nanomikro. Kemudian dibandingkan pendahulunya itu SARS-CoV, kemudian MERS-CoV, SARS-CoV-2 memang lebih menular dengan tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya. Jadi tingkat kematian dari SARS-CoV dan MERS-CoV itu memang lebih tinggi, tapi memang tidak cepat penularannya seperti dengan SARS-CoV-2. Nah, apa itu mutasi dari SARS-CoV-2? Jadi kalau mutasi itu adalah perubahan urutan DNA atau RNA dari sebuah genom virus yang dapat memberikan keuntungan fenotipik dan atau genotipik baru. Itu baik untuk meningkatkan virulensi dari virus itu sendiri dan juga kelangsungan hidup virus. Jadi virus itu merupakan makhluk hidup, bagaimana dia berupaya untuk bertahan hidup dengan melakukan perubahan-perubahan yang kita sebut dengan mutasi. Tapi ini malah mengakibatkan ancaman terhadap pengobatan kita, kemudian dapat menimbulkan resistensi obat, kemudian berpengaruh terhadap efektivitas vaksin, dan penyebarannya jauh lebih cepat. Kemudian ini ada beberapa mekanisme
yang mendorong evolusi dari virus, yaitu seleksi alam, kemudian pasien infeksi persisten pada pasien yang imunokompromis, kemudian perpindahan dari pasien itu sendiri. Nah, ini merupakan FOC, jadi variant of concern ini merupakan yang dijelaskan oleh WHO bahwa varian virus ini adalah varian yang menunjukkan bukti peningkatan penularan. Jadi sangat cepat penularannya, kemudian penyakit yang ditimbulkan juga lebih parah. Misalnya terjadi peningkatan rawat inap, peningkatan angka kematian, kemudian terjadi penurunan yang signifikan dalam netralisasi antibodi yang dihasilkan selama infeksi atau vaksinasi. Jadi memang pemberian vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh dunia terjadi penurunan efikasi dari vaksin tersebut akibat mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini. Ini merupakan varian of concern yang ditetapkan oleh WHO. Jadi ada B117, ini merupakan varian dari Inggris, kemudian B1351, ini varian dari Afrika Selatan, kemudian P1, ini varian dari Brasil. Nah, ini yang lagi ngetren adalah B1617. Jadi varian Delta ini yang memang FOC atau varian of concern dari SARS-CoV-2 yang paling berbahaya. Nah, ini merupakan pembagian dari WHO ya tentang FOC dan FOI. Jadi yang termasuk dari FOC, variant of concern, adalah yang varian alpha, beta, gamma, dan delta. Kemudian yang FOI, variant of interest, itu ada epsilon, kemudian varian zeta, eta, varian theta, varian kappa. Nah, dari FOC yang memang penularannya sangat cepat sekali dibandingkan FOC yang lainnya adalah varian Delta. Ini pertama kali dideteksi di India itu tahun 2020. Kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, ini sama, jadi tentang asal dari mutasi SARS-CoV-2 yang B117 dari Inggris itu pertama kali dideteksi bulan September tahun 2020. Jadi memang ini transmisinya cepat dibandingkan tanpa mutation. Kemudian yang varian B1351 ini pertama kali dideteksi bulan Oktober tahun 2020 di Afrika Selatan. Ini juga memang transmisinya cepat. Yang varian P1 itu deteksi pada bulan Januari tahun 2021, ini di Brasil deteksinya. Di antara ketiga ini memang varian Delta yang paling cepat transmisinya, makanya di varian Delta disebut dengan super spreader. Nah, ini penyebaran dari varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Jadi hampir seluruh dunia memang sudah terdapat virus SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi, termasuk di Indonesia. Indonesia ada varian Delta, kemudian varian Alpha dan Beta. Varian Gamma mungkin belum masuk di Indonesia. Menurut data ini tanggal 29 Juni 2021. Nah, ini merupakan list negara yang sudah maupun yang belum terdeteksinya mutasi dari SARS-CoV-2. Armenia misalnya, Armenia belum terdapat virus SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi. Kemudian Indonesia. Nah, Indonesia terdapat yang alpha terdapat Indonesia, kemudian beta dan delta. Data terakhir disampaikan bahwa memang delta sudah, selain di Jawa, Bali sudah mulai terdeteksi adanya varian delta. Nah, apa dampak fenotype yang ditimbulkan dari variant of concern ini? Jadi berdasarkan transmisinya, jadi memang sama-sama peningkatan transmisi dari virus ini, cuman memang yang paling cepat yaitu adalah varian Delta. Kemudian untuk tingkat keparahan penyakit juga mungkin dikatakan meningkat
risiko untuk rawat inapnya, kemudian dari severity-nya dan angka kematian. Tapi memang dari beberapa data dan kasus yang terjadi di Indonesia dikatakan bahwa memang varian Delta yang peningkatannya lebih cepat. Kemudian resiko reinfeksi juga sama, jadi meningkatkan resiko reinfeksi, kemudian berpengaruh terhadap efikasi vaksin. Ya, semua mutasi dari virus SARS-CoV ini mengakibatkan terjadinya penurunan dari efikasi maupun efektivitas dari vaksin. Tetapi memang masih di atas 50%, seperti yang ditetapkan oleh WHO bahwa penggunaan dalam kondisi yang emergency use efikasi di atas 50%. Tetap concern kita memang terhadap varian Delta yang memang mengakibatkan terjadi peningkatan dari tingkat rawat inap, kemudian peningkatan dari tingkat kematian, kemudian dulu kasus SARS-CoV-2 banyak menginfeksi usia tua dengan komorbid. Saat ini usia muda, dewasa muda sudah mulai juga terinfeksi. Karena memang sifat dari mutasi varian Delta ini sangat berbahaya. Ini juga merupakan karakteristik dari varian of concern, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi yang perlu diketahui bahwa memang varian dari Delta ini, dia memiliki kemampuan, virus ini yang mengalami mutasi ini, memiliki kemampuan untuk mengelabuhi sistem imun kita. Jadi, walaupun sistem imun kita baik, tetapi kalau viral load-nya tinggi, kemudian banyak ada varian Delta-nya, mutasi yang Delta ini, orang muda pun seperti sekarang ini mudah juga untuk terinfeksi dari COVID-19 ini. Ini juga sama karakteristik dari varian SARS-CoV-2, jadi memang transmisinya lebih tinggi, kemudian severity-nya lebih tinggi, dan menurunkan dari efikasi dari vaksinasi yang sudah dilakukan saat ini. Nah, ini kenapa anak-anak lebih rentan tertular. Jadi memang kan pada awalnya SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini lebih rentan menyerang orang tua, dewasa, kemudian dengan komorbid. Nah, sekarang banyak terjadi kasus anak-anak lebih rentan tertular, kemudian orang muda lebih rentan juga tertular. Seperti saya bilang tadi bahwa memang sifat dari strain Delta ini dia selain memang penyebarannya lebih cepat sekali, kemudian severity-nya juga lebih tinggi. Di samping itu memang varian Delta ini mampu untuk mengelabuhi sistem imun kita. Nah, ini yang menjadi masalah kenapa varian Delta ini atau strain Delta ini bisa lebih rentan saat ini ke anak-anak. Jadi memang beberapa badan kesehatan baik di Inggris maupun di Skotlandia juga memang melaporkan bahwa terdapat peningkatan kasus SARS COVID-19 ini pada anak-anak. Seperti itu. Nah, ini. Jadi varian Delta itu merupakan super spreader. Jadi sangat cepat menular. Ada orang yang terinfeksi, kemudian dia sangat cepat menularkan ke komunitasnya, ke lingkungan sekitar. Jadi seperti di India dan saat ini terjadi di Indonesia, karena lebih banyak varian Delta ini, super spreader. Jadi menyebarkan lebih cepat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah vaksin masih efektif? Jadi memang WHO tetap merekomendasikan bahwa vaksin masih efektif untuk melawan varian of concern. Dalam hal ini varian Delta. Jadi memang secara penelitian dikatakan bahwa terdapat penurunan efikasi maupun efektivitas dari vaksin, tetapi memang masih di atas dari cut off yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 50%. Jadi untuk emergency use masih bisa digunakan, sehingga diharapkan tidak meningkatkan severity dari penyakitnya, kemudian tidak meningkatkan angka rawat inap pada pasien
COVID-19. Nah, ini merupakan hal yang penting dari pencegahan untuk terinfeksi, agar tidak terinfeksi dari COVID-19. Jadi memang di samping vaksinasi, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya banyaknya kasus dari COVID-19 ini. Jadi terdapat awalnya 5M, jadi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi keramaian, membatasi mobilisasi. Kemudian ada M yang terakhir, yaitu adalah mendapatkan vaksinasi. Jadi WHO juga mengatakan bahwa memang terapi terbaik atau jalan terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 memang protokol kesehatan. Jadi bagaimana seseorang itu agar tidak terinfeksi COVID-19. Karena memang sampai saat ini pengobatan-pengobatan yang dilakukan masih dalam tahap penelitian, belum ditemukan obat yang memang standar atau pasti dalam pengobatan infeksi COVID-19 ini. Jadi memang WHO juga menyarankan bahwa protokol kesehatan merupakan jalan terbaik untuk menghindarkan dari infeksi virus COVID-19. Ini adalah slide saya yang terakhir tentang adapun take home message-nya. Pertama adalah varian baru SARS-CoV-2 memang telah terdeteksi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Jadi Indonesia sudah ada varian Alpha, Beta, dan Delta. Nah, kita harus lebih memperketat protokol kesehatan. Jadi protokol di tengah kasus pandemi, kasus COVID-19 yang terus meningkat, protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan dengan secara ketat. Kemudian kita harus bersama-sama untuk meningkatkan vaksinasi, jadi mengajak orang-orang terdekat untuk melakukan vaksinasi, sehingga diharapkan banyak yang sudah mendapatkan vaksinasi, sehingga herd immunity itu dapat dicapai dengan harapan bahwa dengan adanya herd immunity, angka kasus infeksi COVID-19 dapat berkurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang varian baru SARS-CoV. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Dokter, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, seperti yang telah disampaikan oleh Dokter Oki tadi, bahwa memang benar bahwa varian baru COVID-19 ini telah terdeteksi di berbagai negara dan termasuk di Indonesia. Bahkan untuk varian baru yang varian of concern itu juga sudah ada di hampir semuanya ada di Indonesia. Dan untuk itulah penting bagi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap mengikuti vaksinasi. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk materi yang kedua, dan bagi para peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi yang pertama bisa menuliskannya di kolom chat. Dan untuk selanjutnya saya akan lanjutkan dengan penyampaian materi dari pemateri kedua kita, yaitu Dr. Siska Susantio, spesialis KFR konsultan. Tapi sebelum saya mempersilakan Dr. Siska, saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Siska Susantio. Baik, Dr. Siska Susantio lahir di kota Mobago 22 Mei 1982. Beliau meniti pendidikan di SMU Kristen 3 BPK Penabur Jakarta tahun 1997 hingga tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2000 hingga 2006. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2008 hingga 2012. Sekarang beliau bekerja di RSUP Sanglah, kemudian di RS Siloam Bali, dan juga di RS Bayangkara Denpasar.
Baik, untuk materi saya persilakan kepada Dr. Siska untuk menyampaikan materi kedua webinar kita kali ini. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Mira atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya. Selamat siang kepada Ibu Karumkit, Dr. Murtini, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Izin saya share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Nah, pada siang hari ini saya diminta untuk membawakan mengenai rehabilitasi paru pasca terinfeksi COVID-19. Ya, jadi mungkin ini masih baru sekali buat kita bagaimana peran rehabilitasi pada kasus-kasus COVID-19. Saya akan ajak kita semua untuk bisa mengenal apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien-pasien dengan COVID-19. Baik, ini kita mulai dengan definisinya. Definisi dari rehabilitasi pulmoner atau rehabilitasi paru. Menurut American Thoracic Society atau European Respiratory Society, bahwa rehabilitasi pulmoner adalah intervensi komprehensif berdasarkan pengkajian pasien yang menyeluruh, diikuti dengan terapi yang disesuaikan dengan tiap-tiap pasien. Jadi mungkin satu pasien yang satu dengan yang lain akan berbeda programnya. Yang meliputi tapi tidak terbatas pada latihan fisik, edukasi, perubahan perilaku, yang semua ini didesain untuk memperbaiki kondisi fisik pada pasien dengan penyakit pernafasan. Kita akan menelaah sedikit mengenai dampak infeksi COVID-19 sehingga sampai memerlukan rehabilitasi. Jadi seperti kita tahu bahwa virus ini meskipun yang terutama menyerang saluran pernafasan, ya, jadi akan terjadi inflamasi, peradangan di saluran pernafasan kita, sampai pada akhirnya kalau misalnya berat bisa terjadi fibrosis, jadi jaringan paru yang tadinya elastis menjadi kaku, sulit untuk mengembang dan mengempis dengan baik. Ya, itu yang terutama terjadi pada saluran pernafasan. Kemudian dia juga bisa menginvasi, maksudnya mempengaruhi, berdampak pada sistem saraf pusat, ya, bisa terjadi ensefalopati, kemudian juga pada sistem ginjal, ya, bisa terjadi kecedera pada sistem perkemihannya, dan juga pada sistem pankreas, ya, bisa terjadi peradangan juga, pada pembuluh darah, bisa terjadi koagulopati atau terganggunya pembekuan darah, pada kulit, mata, kemudian pada sistem saraf, ya, sistem saraf tepi, bisa saya sempat ketemu juga beberapa kasus bisa terjadi kelumpuhan, dan juga adanya gangguan pada sistem pencernaan. Mungkin salah satu gejalanya adalah diare, bisa juga terjadi gangguan pada sistem hati, ya, bisa terjadi cedera di sel-sel hatinya, dan juga sel-sel jantung mengalami peradangan atau miokarditis. Nah, begitu luasnya dampak dari infeksi COVID-19 ini sehingga menimbulkan gejala-gejala yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak imobilisasi, ya, jadi cenderung tirah baring, berbaring. Nah, kalau sudah terjadi imobilisasi, dampaknya akan banyak sekali, ya. Bisa terjadi ulkus, bisa terjadi kekakuan pada sendi, kelemahan pada otot, ya. Kemudian juga dan dampak lain-lainnya yang membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik.
Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi pulmoner pada pasien dengan COVID-19 yang pertama, memperbaiki gejala sesaknya. Kemudian mengurangi kecemasan atau ansietas. Ya, kita tahu bahwa kita hasilnya positif aja mungkin sudah sudah apa ya, sudah cemas ya, takut ya, kita takut, kita merasa tidak enak pada sekitar karena mungkin kita berpotensi menularkan ya, kita stres, anak kita bagaimana, orang tua kita bagaimana dan sebagainya. Dan juga tujuannya untuk mengurangi komplikasi ya, terutama komplikasi dari tirah baring tersebut, dan juga mengurangi disabilitas ya, gangguan fungsi yang bisa terjadi pada di kemudian hari. Rehabilitasi pulmoner juga bertujuan untuk mempertahankan fungsinya ya, fungsi kita sehari-hari untuk beraktivitas dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup kita. Rehabilitasi, bagaimana sih rehabilitasi pada COVID-19 yang ringan atau tanpa gejala? Ya, mungkin ini sebagian besar hasilnya positif tapi tidak ada gejala atau bahkan ringan sekali ya. Yang biasanya kalau pada pasien-pasien dengan kategori ini biasanya dilakukan isolasi mandiri. Nah, prinsip umumnya adalah sedapat mungkin kontaknya minimal. Sehingga kita pada pasien-pasien jika bisa menggunakan telemedicine, kita akan lebih menggunakan telemedicine. Ya, bisa dengan WA call atau bagaimana gitu ya. Dan jika perlu direct supervision ya diperlukan APD yang lengkap. Gitu. Nah, apa saja sih, terdiri dari apa saja ketika kita direhabilitasi, itu kita mendapatkan apa saja. Yang pertama kita mendapatkan edukasi, ya. Kemudian yang kedua adalah kita diajari teknik bersihan jalan nafas, bagaimana mengeluarkan sputum atau dahak. Kemudian kita diberikan panduan aktivitas dan latihan fisik yang bisa kita lakukan. Kita diberikan latihan nafas untuk memperbaiki sistem pernafasan kita. Kita juga dibantu intervensi psikologis dan juga manajemen ansietas atau kecemasan. Nah, kita masuk satu persatu ya, mulai dari edukasi. Jadi edukasi yang dilakukan, yang diberikan adalah kita memberikan penjelasan bagaimana perjalanan penyakit dari COVID-19 ini, bahwa pasien itu harus tahu bahwa awal mungkin di dalam 1 sampai 2 minggu pertama gejala itu bisa menjadi lebih berat ya, dan kita juga menjelaskan pengaruh komorbid yang mungkin ada, apakah ada kencing manis, apa ada darah tinggi, dan apakah ada PPOK sebelumnya, itu pasti akan berbeda tiap orang. Kemudian yang kedua, kita ajarkan gaya hidup yang sehat. Bagaimana kita harus cukup tidur, ya, 7-8 jam sehari. Kemudian kita juga harus cukup cairan, minimal 2 liter sehari, dan juga kita makan dengan nutrisi yang seimbang. Ya, jadi porsi sayuran ya dan juga proteinnya, kemudian karbohidratnya diperhatikan. Dan juga yang tadi sudah Dr. Oki sampaikan bahwa yang terpenting adalah protokol kesehatan. Bagaimana kita selalu mengingat 6M ya tadi ya, sampai ke vaksin ya. Jadi itu semua kita ingatkan kembali kepada pasien. Nah, kemudian yang kedua, pasien akan diajarkan teknik bersihan jalan nafas. Pada pasien dengan COVID-19 yang ringan, mungkin tidak akan banyak bermasalah dengan bersihan jalan nafas, karena paling mungkin gejalanya ringan ya. Kemudian batuknya juga biasanya juga tidak berdahak. Kalau pada pasien yang ringan ini batuk kering ya awalnya, kemudian mungkin ya belum ada sesak ya, kalau misalnya ringan ini biasanya sih belum ada sesak. Jadi yang paling penting kita harus ajarkan bagaimana etika batuk yang benar ya, harus menggunakan masker ya, kalau mau ditutup menggunakan anggota badan kita pakai siku kita gitu. Gitu. Tutup mulut dan hidungnya dengan tisu dan langsung dibuang ke tong sampah. Kalau bisa yang tertutup dan segera mungkin cuci tangan.
ya. Ada juga mungkin jika pada beberapa pasien berdahak, kita akan ajarkan teknik batuk yang efektif atau huffing coughing, ya. Nanti saya akan tunjukkan mungkin beberapa teknik pernafasan dan batuk di slide berikutnya ya. Kemudian diberikan panduan aktivitas dan latihan fisik. Kalau pasien kondisinya baik dengan COVID yang ringan, ya, yang paling penting pasien itu harus belajar bagaimana cara memonitor dirinya sendiri. Nanti di belakang akan ada. Ya, biasanya digunakan skala sesak, ya. Seberapa kita menilai sesak yang kita alami. Kemudian intensitas latihannya itu disesuaikan dengan kalau pasien sudah mengerti dengan skala sesak, kita berikan intensitas latihan dengan skala sesak yang di bawah sama dengan 3 gitu. Jadi antara 0 sampai 10 skala sesaknya, 0 tidak ada sesak sama sekali, 10 sampai paling sesak, paling parah seumur hidup, ya. Ini sesaknya nggak boleh lebih dari 3 ya pada saat beraktivitas atau latihan. Kemudian frekuensi latihannya 1 sampai 2 kali sehari, 3 sampai 4 kali seminggu. Durasi latihannya 10 sampai 15 menit untuk sesi pertama, 4 sesi pertama. Dan bisa naik bertahap ya sampai tercapai 15 sampai 45 menit. Apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Ya, bisa jalan, kemudian bersepeda, bisa melakukan latihan peregangan, ya, dan kemudian ditingkatkan bebannya setiap 2-3 sesi sampai tercapai skala Borg-nya itu 4 sampai 6, ya, dan target durasi totalnya 30 sampai 45 menit. Ya, ini ada beberapa latihan peregangan yang bisa dilakukan di rumah, terutama untuk ekstremitas atas. Karena pada saat kita sesak, pada saat kita bernafas, banyak sekali otot-otot di leher, ya, belakang leher, kemudian pundak, ini ikut berperan membantu nafas kita. Kemudian latihan nafas, ya. Saya izin buka masker ya, karena saya harus menunjukkan beberapa latihannya. Jadi latihan nafas ini tujuannya untuk memperbaiki pernafasan kita, ya, mengembangkan dada kita, kemudian juga memperbaiki kelenturan otot-otot pernafasan kita, terutama otot diafragma. Otot diafragma ini otot yang berada di rongga dada kita, ya, yang menyekat antara rongga dada dan rongga perut, ya. Jadi dia sangat berperan penting pada saat kita tarik nafas, rongga dada kita, saya izin ya. Pada saat kita tarik nafas, rongga dada kita akan mengembang, kemudian diafragma kita akan mendatar. Ya, diafragma itu pada saat istirahat bentuknya seperti kubah. Pada saat kita tarik nafas, dia akan mendatar, ya, sehingga rongga dada kita akan menjadi lebih besar, tekanannya jadi berkurang, dan udara dari luar bisa masuk ke dalam. Pada saat buang nafas, sebaliknya, ya, jadi rongga dadanya mengecil, diafragmanya kembali menjadi kubah, ya, dan udaranya keluar, begitu. Ya, jadi untuk pernafasan diafragma kita usahakan pada kita menarik nafas, ya, satu tangan di bawah di daerah perut, satu tangan di dada. Kemudian kita pastikan bahwa pada saat kita menarik nafas itu perut kita yang maju ke depan, ya, menandakan bahwa diafragma kita turun, mendatar, ya. Kemudian habis itu kita buang nafas, kembali perut kita kembali mengempis, ya, diafragmanya kembali menjadi kubah, ya. Dengan diafragma yang lentur pada akhirnya nanti misalnya kita gejala bertambah berat, kalau diafragmanya udah bagus, kelenturannya tentu saja akan sangat membantu dalam proses penyembuhan. Kemudian yang kedua ini adalah pursed lip breathing. Pursed lip breathing ini adalah bagaimana cara kita bernafas dengan rileks, ya, sehingga jaringan paru kita, ya,
bisa mengembang cukup dan oksigen yang ada di pembuluh darah itu bisa masuk pembuluh darah yang paru ya, bisa masuk ke dalam pembuluh darah sistemik kita. Jadi caranya adalah dengan menarik nafas dari hidung ya. Buangnya lewat mulut seperti tiup lilin. Begitu. Ya. Pada saat kita narik nafas, misalnya kita tarik nafas 1 detik, buang nafasnya harus lebih lama, 2 detik. Ya. Kenapa harus begitu? Supaya jaringan parunya itu mengembang cukup, ya, sehingga oksigennya mempunyai waktu yang cukup untuk dia bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Contohnya pakai balon ya, kelihatan nggak? Ya, misalnya ini adalah jaringan paru kita, ya. Ini pada saat kita narik nafas kan dia ngembang. Seperti ini ya. Nah, nanti oksigen yang ada di sini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Ketika kita buang nafas dengan lewat mulut, ya, itu diusahakan pelan-pelan, nggak langsung. Kalau langsung, jadi nggak punya waktu yang cukup untuk oksigennya itu masuk ke pembuluh darah sistemik kita. Tapi gini, kalau kita buang nafasnya pelan-pelan, nah, oksigennya mempunyai waktu yang cukup untuk masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, itu nanti akan memperbaiki saturasi oksigen kita di dalam darah. Ya. Kemudian berbagai teknik yang lain untuk latihan pernafasan, itu dengan aktif abdominal contraction, kemudian bisa dengan yoga, tai chi. Nah, yang suka nyanyi ternyata bisa dengan nyanyi loh. Ya, selain memberikan rileks kitanya, tapi dengan menyanyi itu kita juga melatih saluran nafas kita, melatih paru-paru kita. Ya, latihan nafas dilakukan 2-3 kali sehari selama 10-15 menit untuk sesi 4 sesi pertama, kemudian bisa ditingkatkan durasinya sampai mencapai durasi total 30-60 menit. Gitu. Nah, keunikan dari rehabilitasi adalah kita bekerja di dalam tim. Ya, tim rehabilitasi itu ada dokter rehabnya, ada fisioterapis, ada terapis okupasi, speech terapis, ada psikolog, ya. Nah, dengan demikian jika kita menemukan pasien dengan masalah psikologis, kita bisa langsung bekerja bersama-sama mengintervensi masalah psikologisnya, ya. Nah, ini yang penting dilakukan, yang diketahui oleh kita semua, bagaimana cara memantau kondisi kita saat isolasi mandiri, ya. Jadi isolasi mandiri tidak hanya sekedar mengisolasi diri kita di rumah atau dimanapun itu, ya, tetapi kita juga harus melihat seperti tadi saya katakan, dalam 1 minggu, 2 minggu pertama mungkin akan ada perburukan gejala. Jadi kita harus melihat, wah saya ini sudah warning apa belum ya kondisinya gitu. Yang pertama kita bisa ngecek laju pernafasan kita, ya. Kita taruh tangan di dada, kemudian kita lihat di jam, ya. Berapa kali kita nafas selama 1 menit? Ya, kalau masih sekitar 20 kali per menit, 18 ya, itu masih oke. Tapi kalau sudah meningkat ya di atas 25 gitu, itu sudah harus menjadi perhatian kita. Kemudian tidak semua orang punya saturasi oksigen. Nah, ini adalah saturasi oksigen. Di sini kita bisa melihat saturasi kita dan juga denyut nadi kita. Ya, memang lebih mudah menggunakan ini, tapi hati-hati, namanya alat pasti ada kekurangannya juga ya, terutama kalau baterainya udah mau habis ya, kemudian masangnya nggak benar, atau kadang-kadang ada juga tuh yang pakai kutek itu pakai pulse oximetry ternyata nggak kebaca juga begitu. Nah, kalau bisa punya ini akan lebih baik, tetapi kalau tidak pun ada cara lain. Yang seperti yang saya bilang menggunakan skala Borg ya. Ini skala Borg yang agak lebih complicated ya, tapi untuk di rumah kita pakai ini aja. Modified Borg Dyspnea Scale ya, antara 0 sampai 10. 0 itu tidak ada sesak sama sekali, 10 itu maksimal sesaknya. Jadi
Kalau mulai tadi, kalau aktivitas ini kita sampai yang moderate aja, yang sedang-sedang aja sesaknya itu masih boleh ya. Tapi kalau misal jangan sampai lewat dari skala 6 ya. Kemudian ini ada road score ya. Ini mungkin nggak perlu untuk awam tidak perlu, tapi dari apa namanya? Dari durasi kita dalam buang nafas itu kita akan tahu kira-kira oksigennya seberapa sih ya. Ada satu lagi tes dengan single breath count test. Jadi kita tarik nafas sedapat mungkin, kemudian kita buang nafas sambil kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanya dengan satu kali tarik nafas itu kita bisa berapa hitungan gitu. Nanti kita bisa monitor tuh, hari ini saya bisa 12 hitungan, besok saya bisa naik 15 hitungan, dan seterusnya. Nilai normalnya kalau bisa paling enggak 15 hitungan aja. Ya. Nah, itu adalah pada COVID yang ringan sedang. Yang ringan. Sekarang pada COVID yang sedang sampai berat, bahkan sampai kritis, apa yang rehabilitasi bisa lakukan? Yang pertama, bahwa target dari rehabilitasi itu pada pasien rawat inap akut adalah saturasi oksigennya itu di atas 90% dengan titrasi oksigen suplemental untuk mempertahankan target saturasi ini. Ya, dan ada kriterianya kalau pasiennya demam, kemudian X-ray atau CT-nya memburuk lebih dari 50% dalam 24-40 jam, kemudian saturasi oksigen kurang dari 90%, tekanan darah kurang dari 90/60, atau tinggi sekali di atas 180/90, laju nafas lebih dari 40 menit, laju nadinya kurang dari 40 menit atau lebih dari 120, adanya gangguan irama jantung baru, iskemi jantung atau perubahan kesadaran, kita tunda rehabilitasinya. Ya. Yang dilakukan sebenarnya hampir sama. Apa yang dilakukan di COVID-19 ringan itu kita lakukan juga di fase akut, ya. Hanya dengan beberapa perbedaan. Biasanya kalau pasien sudah fase akut akan lebih lemah kondisinya karena biasanya saturasinya di bawah 93, kemudian juga RR-nya di atas 30 ya. Itu biasanya pasien sudah nggak mampu untuk mobilisasi dengan bebas seperti di rumah begitu ya, biasanya lemah. Jadi bisa kita mulai dengan latihan di tempat tidur dulu ya, miring kanan, miring kiri ya. Kemudian kalau stabil kita lanjutkan dengan duduk ya, duduknya bisa pasif, bisa aktif ya. Kemudian kalau duduk udah oke, kita lanjutkan dengan berdiri dan jalan ya. Kemudian juga nah, yang membedakan lagi pada fase akut pada COVID yang ringan yang sedang berat ini tentu saja biasanya dahaknya juga mulai lebih banyak ya, batuknya lebih keras sehingga kita penting sekali untuk memberikan teknik bersihan jalan nafas. Dan tidak seperti yang tadi, ada lebih banyak lagi teknik bersihan jalan nafasnya. Nah, ini dia. Ya, kita harus perhatikan juga postur pasien. Kalau postur yang membungkuk, kemudian lehernya maju ke depan, kemudian mungkin pinggangnya juga bungkuk, ya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi pengembangan rongga dada. Jadi kita juga harus memberikan latihan-latihan postur, stretching, ya. Kemudian ada latihan air stacking ya. Air stacking itu tarik nafas beberapa kali sampai paru-parunya terisi udara penuh. Jadi paru-parunya bisa mengembang maksimal ya. Pernafasan glosofaringeal ini kalau ada kelemahan otot nafas ya, tapi jarang biasanya kalau kelemahan otot nafas kecuali dengan ventilasi lama. Dan juga positioning. Positioning. Nah, seringkali nih ya apa namanya yang sekarang lagi
terkenal adalah posisi tengkurap, ya, posisi tengkurap. Kalau misalnya pasien bisa dilakukan, bisa latihan pernafasan dengan tengkurap sendiri, itu bagus di rumah, ya. Tetapi pada pasien-pasien di rawat inap biasanya kan ada yang pakai alat bantu nafas, ya kan, kemudian pasiennya disedasi. Jadi prone position itu atau posisi tengkurap ini kadang-kadang agak sulit untuk diterapkan, ya, karena setiap 2 jam juga harus diganti-ganti posisinya, diubah gitu supaya nggak dekubitus, ya. Kemudian kita juga harus hati-hati supaya nggak tertarik apa namanya, selang-selangnya, ya, infus, NGT, ETT dan sebagainya itu, ya. Tapi perubahan posisi secara berkala itu sangat penting, ya. Mau telentang, ya, duduk, ya, miring kanan, miring kiri, itu sangat penting untuk mencegah imobilisasi. Kemudian ini manuver batuk, ya, teknik batuknya. Jadi seringkali kita batuk kan seperti ini. Demikian, ya, atau begitu. Di situ pita suara kita menutup. Kemudian kita kasihin tekanan, ya, sehingga pita suaranya terbuka. Nah, pada teknik huffing coughing ini kita melakukan batuk dengan pita suara yang terbuka. Jadi akan seperti ini. Gitu. Nah, itu akan lebih efektif mengeluarkan dahak-dahak terutama yang ada di bawah sini, ya, untuk bisa keluar ke saluran nafas yang lebih proksimal. Nah, kemudian bisa juga dilakukan vibrasi, ya, atau fisioterapis seringkali melakukan tapping clapping. Ya, itu juga bisa dilakukan mandiri di rumah kalau memang dahaknya banyak sekali, ya. Oke, rehabilitasi pasca akut. Nah, kalau pasien sudah dipulangkan, itu perlu nggak sih, masih perlu nggak sih direhabilitasi? Ya, kita lihat-lihat pasiennya. Kira-kira siapa yang memerlukan rehabilitasi kalau dia sudah rawat jalan? Pertama, biasanya yang usianya lebih dari 60 tahun, memiliki 2 atau lebih komorbid, ada riwayat penggunaan ventilasi mekanik, ada penurunan kekuatan otot atau sulit berdiri, ya, terutama otot quadricep otot paha, memerlukan alat bantu jalan, berkurangnya kapasitas fungsional, jalan sedikit ngos-ngosan, ke kamar mandi ngos-ngosan, ngomong ngos-ngosan, mau naik turun tangga ngos-ngosan, begitu. Jadi berkurang kapasitas fungsionalnya. Fraksi oksigennya tinggi saat perawatan, bisa 100% mungkin pada saat perawatan. Adanya riwayat tracheostomi atau dekanulasi. Ada hipoksemia yang di bawah 94%. Ada desaturasi saat aktivitas. Jadi seringkali pasien oh ya, biasanya pakai oksigen bagus. Begitu oksigennya diturunin sedikit aja, dilepas saja, langsung drop saturasinya. Nah, itu seringkali terjadi. Desaturasi pada saat aktivitas, ya itu, ya. Kemudian seringkali nih duduk nggak apa-apa, tapi kalau udah jalan, ya saturasinya turun, drop, bisa itu terjadi. Kemudian penyembuhannya lama, misalnya bisa 1 bulan dirawat, ya. Nah, itu apa namanya, biasanya merupakan kandidat pada memerlukan rehabilitasi pasca rawat inap. Kemudian ada gejala sisa yang menetap, yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa COVID-19 ini bisa menyebabkan fibrosis di jaringan paru kita, sehingga paru-parunya nggak bisa kembang kempis dengan baik. Ada gejala sisa yang menetap, misalnya yaitu tadi sesak, ya. Gejalanya seperti apa aja? Nih, kita lihat di berikutnya nih, di slide berikutnya. Nah, masalah-masalah yang dialami pasca akut biasanya akan terjadi kelelahan atau fatigue, ya, mudah lelah, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian sesak, ya, masih ada sesak, saturasinya masih belum mencapai target, ya, harus pulang dengan O2 mungkin. Kemudian ada masalah neuropsikologis, ya, cemas, depresi pasca COVID, 1 bulan di dalam ruangan tertutup, ya. Kemudian ada, nah ini biasanya pasien-pasien dengan
ventilasi mekanik bisa terjadi gangguan bicara, ya, suaranya hilang, kemudian menelannya juga terganggu, sulit, ya, atau sesak pada saat menelan, dan juga masalah nutrisi. Kemudian ada gangguan aktivitas sehari-hari dan kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidupnya. Nah, ini tadi saya bilang terkait fibrosis paru pasca infeksi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengkaji secara menyeluruh dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya. Kemudian kita cek skala sesaknya, kemampuan aktivitas fungsionalnya sejauh apa, Bartel indeksnya mandiri atau tidak, mana yang masih perlu dibantu aktivitas sehari-harinya, kemudian bagaimana fungsi otot pernafasannya, ya, bagaimana kebugarannya. Bisa dilakukan dengan 6-minute walking test, ya, atau 1-minute step test dan sebagainya. Bagaimana kekuatan ototnya dan juga kualitas hidupnya, apakah tergantung dengan orang terus, ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagainya. Apa yang dilakukan kurang lebih sama seperti tadi, ya, tetapi pada pasien biasanya dengan COVID-19 yang sedang berat ini, biasanya kita mulai dengan intensitas yang ringan sedang, ya. Start low, go slow, ya. Jadi yang penting pelan-pelan, bertahap, dan itu bisa perlu waktu yang cukup lama, ya. Kita bisa menggunakan juga modalitas-modalitas seperti electrical stimulasi, kita bisa menggunakan mungkin infrared, ya, di mana otot-otot ada yang spasme karena sesak, ya, itu bisa kita kasih pemanasan, ya. Kemudian kita berikan latihan-latihan peregangan, latihan relaksasi, dan sebagainya. Kemudian kita evaluasi, ya, pasiennya dan juga apa yang harus kita perbaiki programnya. Demikian. Nah, bagaimana hasilnya? Ternyata dari berbagai penelitian didapatkan perbaikan kebugaran pada pasien-pasien yang menjalani rehabilitasi. Kemudian terdapat peningkatan kekuatan otot dan juga perbaikan kualitas hidup. Nah, ya, slide terakhir saya, kesimpulannya bahwa rehabilitasi ini berperan mulai fase akut sampai pasca infeksi COVID-19. Nah, setelah pandemi, beban disabilitas ini akan meningkat, ya, dan rehabilitasi berperan penting mengurangi beban akibat disabilitas di kemudian hari. Begitu pula, rehabilitasi penting untuk memperbaiki fungsi dan mengurangi disabilitas pada saat pandemi ini. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Terima kasih Dr. Siska atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif, sampai tadi sudah disimulasikan juga bagaimana kita melakukan latihan nafas yang benar untuk penderita COVID-19. Nah, dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Siska tadi, tampak begitu pentingnya rehabilitasi bagi penderita COVID-19, baik dari fase akut hingga pasca infeksi COVID-19 itu sendiri. Nah, rehabilitasi paru ini penting untuk memperbaiki fungsi dan mengurangi disabilitas di saat pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom chat. Dan jika peserta ingin bertanya secara langsung, kami persilakan dengan cara raise hand dan unmute speaker yang ada di Zoom. Dan juga untuk asensi sudah di-share di kolom chat, bagi para Polri dan non-Polri juga bisa mengakses di kolom chat. Baik, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada cukup banyak pertanyaan. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Aditya Pratama, masyarakat umum. Mungkin ini lebih ke Dr. Oki. Apakah seorang perokok berpeluang lebih besar terjangkit COVID-19 varian baru, khususnya varian Delta yang sedang mewabah di Indonesia? Dan apakah perokok tersebut jika terkena varian Delta ini akan lebih parah dampaknya dibandingkan dengan yang tidak merokok? Dan jika iya, apakah proses rehabilitasinya berbeda dan memiliki treatment-nya tersendiri? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Oki terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi, apakah seseorang perokok itu berpeluang lebih besar terjangkit COVID-19 varian baru? Jadi, jangankan COVID-19 varian baru, jadi orang yang perokok dari beberapa penelitian dikatakan bahwa memang beresiko lebih besar terinfeksi COVID-19, ya termasuk juga varian baru. Karena pertama, orang perokok itu mengakibatkan kerusakan. Jadi ada istilahnya mukosiliari pada saluran nafas, itu mengalami kerusakan karena terpajan oleh asap rokok. Itu yang pertama. Kemudian kedua, orang yang merokok tentu pasti akan membuka masker. Nah, dengan membuka masker tentunya peluang untuk terinfeksi virus lebih besar. Kemudian orang perokok juga menggunakan tangan. Nah, apakah tangannya sudah steril, apakah sudah dicuci? Nah, itu bersentuhan dengan mulut tentunya itu juga berisiko terhadap infeksi dari COVID-19. Tentunya apakah perokok gejalanya lebih parah? Jadi secara penelitian ya dikatakan memang perokok lebih parah gejalanya. Karena memang sistem pertahanan tubuh dari perokok dalam hal ini adalah mucociliary clearance. Jadi untuk seperti sapu dia, jadi fungsinya untuk mengeluarkan pajanan atau benda-benda yang memang berbahaya bagi paru-paru, itu rusak dia. Sehingga virus yang harusnya bisa diatasi atau dengan sistem pertahanan tubuh kita yang pertama dengan mucociliary itu rusak, mudah dia masuk ke paru-paru. Akibatnya tentunya memang gejala yang ditimbulkan lebih berat dibandingkan bukan perokok. Itu dari beberapa penelitian dikatakan seperti itu. Terima kasih. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa digarisbesarkan bahwa yang perokok itu jauh lebih berat kemungkinan untuk klinis yang akan dialami oleh pasien. Baik, ini juga ada pertanyaan untuk Dokter Oki dari Dokter Panji Krisna, RSU Payangan. Apakah ada kaitan antara vaksinasi dengan kemungkinan munculnya mutasi virus SARS-CoV-2? Apakah benar bila seseorang telah divaksin COVID-19 kemudian terinfeksi COVID-19, ada kecenderungan bahwa infeksi makin berat? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan Dr. Panji dari RSU Payangan. Jadi apakah ada kaitan antara vaksinasi dengan kemunculan mutasi? Jadi seperti kita tahu bahwa memang virus ini kan makhluk hidup. Jadi dia berusaha bagaimana caranya untuk bertahan hidup dengan cara melakukan mutasi. Nah, ada beberapa hal yang mengakibatkan virus itu bermutasi. Misalnya adalah seleksi alam, kemudian infeksi yang persisten pada host yang imunokompromis. Kemudian, apakah vaksinasi mungkin mengakibatkan terjadinya mutasi? Ya, secara gini mungkin saja, karena kan vaksin tujuannya adalah untuk melawan virus ini. Jadi virus melakukan bagaimana caranya bertahan hidup untuk menghindari dari antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin ini. Jadi dia akan melakukan mutasi seperti itu. Kemungkinan itu ada. Kemudian apakah seseorang yang telah divaksin itu kecenderungan infeksi makin berat? Ini sebenarnya kalau dengan sudah divaksin, jadi kita sudah memiliki antibodi terhadap antigen dari virus tersebut. Jadi jika ada antigen dari virus tersebut masuk ke dalam tubuh, tentunya kita sudah bisa tentara kita atau antibodi kita sudah siap untuk menghadapi virus ini. Ya tentunya gejala yang ditimbulkan lebih ringan, bukan lebih berat. Makanya pemerintah dan WHO juga menyarankan walaupun virus sudah bermutasi, kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Baik, dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan dari Dokter Oki juga. Dari Ni Astuti. Selamat siang, Pak Dokter. Apakah anak umur 5, 10, dan 8 tahun bisa divaksin? Dan apakah COVID-19 pada kasus anak-anak bisa memberat dan apakah bisa menyebabkan kematian? Ya, jadi baru-baru ini kan memang IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan statement atau arahan bahwa memang
anak usia 12 tahun sampai 17 tahun yang bisa divaksinasi dengan Sinovac. Jadi memang ini berdasarkan penelitian. Jadi anak-anak sudah lakukan penelitian dengan memberikan vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain, dikatakan aman untuk anak-anak. Itu berdasarkan penelitian. Dan untuk usia di bawah 12 tahun memang belum ada penelitiannya yang konklusif, sehingga belum diberikan pada anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi memang yang diberikan hanya umur 12 sampai 17 tahun, dan itu pun hanya dengan vaksin Sinovac. Jadi karena memang penelitiannya dengan menggunakan Sinovac, bukan menggunakan AstraZeneca, bukan menggunakan Pfizer atau yang lain. Seperti itu. Kemudian, apakah pada anak bisa memberat dan menyebabkan kematian? Ya tentu saja bisa. Tergantung sekarang kan daya tahan tubuh dari anak tersebut, kemudian viral load-nya, misalnya berapa jumlah virus yang masuk, misal terpajan dengan banyak virus, ya bisa saja mengakibatkan gejala yang berat dan tentunya menyebabkan kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Berarti untuk vaksin anak-anak itu yang sudah boleh itu di atas 12 tahun dan 12 itu tahun. 12 tahun tahun sampai 17 tahun. 12 tahun sampai 17 tahun dengan vaksin Sinovac ya. Berarti di bawah itu belum ada penelitian terkait Ya. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Dr. Panji Krisna, RSU Payangan untuk Dr. Siska. Apakah rehabilitasi pada pasien yang terinfeksi varian mutasi SARS-CoV-2 sama dengan rehabilitasi pada pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang tidak bermutasi? Mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Panji. Sebenarnya begini ya. Jadi kalau rehabilitasi itu yang kita tata laksana itu sebenarnya adalah gangguan fungsinya. Ya, jadi kita tidak mentata laksana penyakit pneumonia atau COVID-19-nya, begitu. Jadi, tapi dari penyakit itu akan menimbulkan dampak gangguan fungsi yang seperti apa, itu yang kita tata laksana. Nah, bedanya adalah varian Delta ini seperti Dr. Oki sampaikan, dia itu lebih cepat spread-nya, menyebarnya, dan juga biasanya gejala klinisnya lebih berat. Ya, jadi akan mungkin lebih banyak COVID yang masuk ke dalam kategori sedang berat mungkin. Ya, dan kalau masalah-masalah pada COVID sedang berat tadi sudah saya sampaikan bahwa tata laksananya harus lebih detail lagi, harus lebih supervised lagi. Jadi mungkin dokter dan terapis harus benar-benar memandu, mensupervisi latihan yang dilakukan oleh pasiennya. Nggak bisa seperti pada gejala ringan yang oke, kita edukasi aja begitu ya, tetapi mungkin kita harus perlu bantu, kita mengarahkan, kemudian kita bantu dengan tapping-clapping jika banyak sputumnya dan sebagainya. Itu aja sih, Dok, perbedaannya. Baik, terima kasih jawaban dari Dr. Siska. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Dr. Panji tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Krema Rosalia dari Surya Usada Ubung untuk Dr. Oki. Pada pasien yang COVID insoman, apa saja yang perlu diperhatikan? Apabila dilakukan pengecekan di dimer mandiri selama isoman, nilai berapakah harus diintervensi? Apakah obat Aspilet bisa digunakan untuk intervensi peningkatan D-dimer? Dan untuk pasien isoman, apakah harus mengonsumsi antivirus seperti oseltamivir? Karena di pasaran sangatlah sulit ditemukan. Mungkin bisa dijawab, Dok? Banyak sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama, apa saja yang diperhatikan apabila dilakukan pada pasien yang isoman. Jadi seperti Rosiska bilang, pertama memang respirasi itu kan klinis kita perhatikan. Jadi respirasi misalnya di bawah 20 kali per menit, kemudian saturasi oksigen targetnya di atas 95%, room air itu diperhatikan, kemudian ruangan untuk isoman itu juga diperhatikan, cukup ventilasi, sinar matahari bisa masuk, kemudian
peralatan makan itu harus sendiri, tidak boleh digabung dengan yang lain. Kemudian pakaian, bagaimana mencuci pakaian atau nggak direndam di deterjen sehingga virusnya mati. Ya, itu beberapa langkah yang bisa dilakukan pada pasien yang isoman. Tentunya menggunakan masker tetap di rumah. Kemudian apakah apabila dilakukan pengecekan dedimer selama isoman. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan dedimer ini dianjurkan pada pasien rawat inap. Jadi memang tidak dianjurkan pada pasien yang isoman karena memang kan pemberian antikoagulan ini kan ada risikonya, misalnya perdarahan. Nah, itu memang harus dimonitoring di rumah sakit, bukan di rumah. Jadi memang tidak ada indikasi untuk pemeriksaan dedimer di rumah pada pasien isoman. Idealnya memang di rumah sakit. Jadi memang pada awal kena dicek swab PCR, pemeriksaan torak, kemudian pemeriksaan dedimer. Apabila tinggi memang disarankan untuk rawat inap apabila ada pemberian antikoagulan seperti itu. Kemudian apakah obat aspilat bisa digunakan untuk intervensi peningkatan dedimer? Sebenarnya kan berbeda. Kita harus tahu bahwa patogenesis dari koagulopati pada COVID-19 itu berbeda dengan kerja dari aspilat. Jadi kalau koagulopati pada COVID-19 memang pathway dari koagulopati sistem koagulopatinya terganggu. Jadi itu dilakukan intervensi obat-obat yang bekerja di sana, seperti misalnya unfractionated heparin misalnya, kemudian penggunaan Lovenox misalnya di sana. Nah, itu memang obatnya bekerja di pathway tersebut, sedangkan aspilat dia berbeda kerjanya walaupun dia sebagai anti agregasi platelet. Seperti itu. Kemudian untuk pasien isoman apakah harus mengkonsumsi antivirus? Nah, panduannya terbaru, jadi pasien isoman itu kan yang asimptomatik, jadi yang OTG, orang tanpa gejala dan ringan. Jadi kalau panduan terbaru sih tidak perlu mengkonsumsi antivirus seperti oseltamivir. Memang diketahui bahwa oseltamivir sebenarnya fungsinya sebagai antivirus pada influenza dia, bukan pada coronavirus. Seperti itu. Jadi kenapa diberikan oseltamivir? Ya mungkin saja pada pasien yang terinfeksi COVID-19 yang sedang, influenza virus ikut juga mendompleng di sana, makanya diberikan oseltamivir. Sebenarnya seperti itu. Jadi kerjanya memang berbeda, bukan untuk coronavirus, tapi untuk influenza virus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Dr. Oki. Mungkin untuk pemeriksaan dedimer tidak perlu diperlukan kepada pasien-pasien yang isoman. Begitu juga obat-obat seperti aspilat dan oseltamivir itu harus dengan pengawasan dokter ya, Dok ya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Dr. Prema juga kepada Dr. Siska. Bagaimana melakukan posisi proning pada pasien COVID per hari? Bisa dilakukan per kali dengan durasi berapa lama ya, Dok? Apakah bisa meningkatkan saturasi secara signifikan? Terima kasih, Dok. Iya, Dr. Prema, benar ya? Benar ya? Dr. Prema. Iya, Dr. Prema, terima kasih pertanyaannya. Jadi posisi proning ini sebenarnya tidak hanya pada pasien COVID-19 ya. Sebenarnya ini sudah lama sih rehab lakukan pada pasien-pasien dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya, jadi tujuan dari proning adalah mengoptimalkan ventilasi di paru, terutama bagian dorsal, bagian punggung yang seringkali pada saat kita tidur kan ketekan, ya. Jadi di posisi prone kan supaya ventilasinya lebih bagus. Dan hasilnya pada pasien-pasien ARDS itu kalau saya baca-baca itu sebenarnya bagus ya. Jadi bisa terjadi peningkatan saturasi yang signifikan. Ya, hanya saja kita harus dari review terakhir ya atau meta analisis terakhir itu posisi proning itu baik signifikan efeknya pertama pada pasien yang hipoksemia berat ya. Kemudian yang kedua harus dilakukan sedini mungkin ya dalam 48 jam pertama itu sudah harus dilakukan posisi proning. Kemudian yang ketiga, durasinya minimal 12 jam.
gitu. Nah, ini terutama pada pasien-pasien dengan ARDS yang berat ya. Kalau untuk pasien-pasien di rumah ya yang isoman boleh saja melakukan posisi proning. Jadi latihan nafasnya sambil posisi tengkurap sesuai dengan dosis yang tadi ada di materi saya. Mungkin 10 sampai 15 menit ya, 2 sampai 3 kali sehari itu boleh dilakukan ya. Nah, sebenarnya kalau pasien-pasien di isoman itu kan saturasinya masih fine-fine aja. Tujuannya hanya memperbaiki tetap juga tujuannya memperbaiki ventilasi sehingga lebih optimal ya. Jadi tidak terjadi perburukan fungsi paru yang ke arah lebih berat ya. Itu tujuannya. Bagaimana cara melakukannya terutama pada pasien-pasien kalau pasiennya sadar ya, itu kita bisa instruksikan dia tidur tengkurap kemudian menaruh bantal di area perut dan hip ya, tapi diafragmanya tidak boleh tertekan karena diafragma itu kan tadi kan otot nafas, jangan sampai dia tertekan. Kemudian juga kita berikan juga satu disangga lagi ya, dikasihin bantal lagi di daerah apa namanya pundak sini ya, pundak gitu. Kemudian kalau pasiennya nggak sadar ya, pasien nggak sadar kita harus bikinin kayak bantal donat gitu ya supaya mukanya nggak ketekan ya, apalagi tadi kan diminta dalam 12 jam ya, 12 jam terus kalau misalnya dia kalau pasien apa namanya sadar sih kan dia bisa miring begini ya sambil tengkurap kayak kita masas gitu kan, kita sambil miring begini ya kan. Tapi kalau pasiennya nggak sadar ini kalau diposisin 12 jam begini nanti bisa spasme tightness semua otot-otot lehernya gitu. Jadi biasanya dibikinin kayak apa namanya bantal donat itu supaya mukanya nggak ketekan dan cervicalnya bisa tetap lurus begitu. Nah, itulah yang menyebabkan jarangnya dilakukan posisi proning karena untuk terutama pada pasien yang dengan ventilasi mekanik, dengan sedasi itu sangat sulit. Kita perlu mungkin 4-5 orang bikin bantal donatnya, ganjel sini, ganjel sana, miringin tiap 2 jam harus diganti posisinya ya. Nah, kalau misalnya mandiri sih ya seperti tengkurap biasa, cuman diganjel aja tadi di perut hip dan juga di ini bagian shoulder ya bahu. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin share kepada para peserta untuk seluruh materi sudah dibagikan di kolom chat dan absensi juga sudah di-share di kolom chat. Mungkin nanti bisa diakses dan dibuka di kolom chat. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga untuk Dr. Siska dari Pawan Masyarakat Umum. Sedikit bertanya terkait teknis, bagaimana ya virus COVID-19 bisa membuat dampak gejala pegal linu? Kalau efek sesak, saya kebetulan sempat baca dari beberapa sumber Untuk yang kedua, ada info bahwa untuk virus varian terbaru dikatakan bahwa infeksinya hampir tidak ada gejala dan tidak terdeteksi sebagai masyarakat awam. Bagaimana kita bisa menyikapi ini dari segi medis? Ketiga, terkait berita yang viral terkait pernyataan Dr. Louis, bagaimana pendapat dan tanggapan dokter tentang pernyataan beliau yang kontroversial bahwa obat corona justru membuat komplikasi obat yang justru memperparah penyakit pasien. Mohon penjelasan dan arahan dari dokter. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Wawan. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi kayaknya pertanyaannya lebih cocok buat Dokter Oki. Jadi silahkan dok. Mungkin bisa dibantu Dokter Oki untuk dijawab, Dok. Ya, terima kasih Tersiska. Bagaimana virus COVID membuat dampak pegal linu ya? Ya, seperti kita tahu bahwa emang virus COVID itu kan COVID-19 gejalanya flu-like syndrome ya. Jadi ada demam tentunya. Nah, demam inilah yang mengakibatkan salah satunya ya pegal pada sendi, ngilu-ngilu pada sendi, yaitu dia asal kenapa timbul gejala pegal. Kemudian untuk varian baru
Ya, memang kan klasifikasi dari pasien yang terinfeksi COVID-19 kan dari asimptomatik, dari yang tanpa gejala sampai yang life threatening. Ya memang ada yang tidak ada gejala, yang mungkin walaupun dia varian yang termasuk apa namanya mengalami mutasi, tapi mungkin viral load-nya rendah, tidak banyak, mungkin dia masuk, ya bisa asimptomatik tanpa gejala. Jadi bagaimana kita menyikapi ini, ya kita tetap seperti yang saya bilang tadi, protokol kesehatan yang harus diperketat, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Bagaimana caranya biar tidak virus itu masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian terkait pernyataan Dr. Luis, ya dokter yang lagi hits saat ini ya, tentang obat corona malah membuat komplikasi obat dan memperparah penyakit pasien. Ya memang sih seperti saya jelaskan tadi bahwa obat COVID sampai saat ini masih dalam apa namanya mencari kesempurnaan ya, mencari yang tepat. Karena memang kan virus ini baru, belum kita kenal sebelumnya, dan tentunya semua masih trial dan trial, semua dalam percobaan. Dari sekian trial memang eh, beberapa obat yang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Makanya sampai saat ini obat-obat tersebut masih digunakan. Dulu awal-awal kita menggunakan hidroksikloroquine, tapi ternyata setelah penelitian-penelitian, oh efek sampingnya banyak ke jantung, seperti itu. Akhirnya tidak digunakan. Nah, sampai saat ini yang masih digunakan adalah favipiravir dan remdesivir. Itu yang ya memberikan hasil yang cukup memuaskan dibandingkan kandidat-kandidat yang sebelumnya. Jadi tentunya obat-obat itu memang setidaknya membantulah untuk meringankan dari gejala keparahan pasien. Walaupun memang kan untuk tingkat keparahan penyakit tidak serta-merta hanya memperhatikan faktor dari obat saja. Dari faktor host juga diperhatikan, misalnya pasien dengan komorbid banyak, usia tua, kemudian virus yang masuk banyak, nah itu perlu diperhatikan juga. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin apa yang disampaikan oleh dokter Oki tadi dapat meluruskan informasi-informasi yang disampaikan oleh dokter Luis dan menjawab pertanyaan dari Bapak Pawan. Oke, kita selanjutnya akan melanjutkan pertanyaan dari Dr. Darsana dari Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Beliau bertanya, mohon penjelasannya. Jika pemeriksaan PCR 2 kali negatif, tetapi kecurigaan kita besar terhadap COVID-19, apakah perlu dilakukan CT thorax? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Oki. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Dasana. Jadi memang banyak kita temukan ternyata kasus seperti ini. Jadi dengan PCR 2 kali negatif, tetapi kecurigaan kita besar terhadap COVID-19. Yang pertama memang untuk diagnostik tetap dilakukan 2 kali pemeriksaan PCR. Kalau yang pertama positif, yang kedua tidak perlu dilakukan, kemudian kalau yang pertama negatif, lakukanlah yang kedua. Nah, ternyata terdapat kasus bahwa setelah 2 kali kok negatif hasilnya. Nah, ini harus kita singkirkan penyebab-penyebab yang lain. Misalnya infeksi virus yang lain, kemudian infeksi bakteri yang lain. Kalau memang tidak ada penyebab lain, tetapi pemeriksaan penunjang seperti torak mendukung, kemudian atau CT torak mendukung, kita tetapkan, kita diagnosis sebagai terkonfirmasi COVID-19 dengan PCR negatif. Kemudian apa perlu CT torak? Jadi CT torak sebenarnya sih awal ya. Jadi awal-awal itu sebenarnya bukan yang lebih bagus memang CT torak. Jadi bisa melihat ground glass-nya lebih jelas dia dengan CT torak. Tapi karena faktor biaya, kalau CT torak kan mahal biayanya. Jadi kenapa digunakanlah X-ray torak foto. Jadi idealnya memang untuk COVID ya digunakan swab, kemudian kalau mampu ya CT torak itu lebih jelas, bukan baru setelah 2 kali negatif tapi di CT torak. Tapi awal-awal kalau mau ya CT torak, cuman masalah biaya, jadi dilakukan pemeriksaan chest X-ray seperti itu. Terima kasih dok. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Oki bisa menjawab. Kita lanjutkan dulu ke pertanyaan dari Pawan.
pada pasien yang isoman, bagaimana cara mengatasi atau bahkan meningkatkan nafsu makan pasien ya dokter? Saya sangat sering mendengar teman atau tetangga yang terpapar terutama dengan gejala hampir semua kehilangan nafsu makan. Mohon tipsnya, mungkin bisa dijawab dulu Dr. Oki atau mungkin ditambahkan oleh Dr. Siska nanti. Oh ya, jadi memang kan kalau orang sudah terinfeksi atau sakit lah, pasti nafsu makan berkurang ya, keinginan untuk makan berkurang. Salah satu tips mungkin ya, guru saya pernah bilang, jadi makanlah makanan yang dingin, jangan yang jangan yang hangat. Karena kalau pas makanan yang baru jadi atau hangat itu kan mengeluarkan aroma. Nah, aroma itu yang membuat kita mual, pasien itu mual. Jadi mengurangi nafsu makannya. Jadi saya ingat sekali kata-kata profesor saya bahwa makanlah makanan yang tidak hangat, yang biasa-biasa saja. Jadi aroma itu ditimbulkan sedikit dan tidak memicu mual. Ya, itu setidaknya membantu. Di samping itu, yang kedua adalah mungkin kita meningkatkan frekuensi ya, bukan kuantitasnya, tapi makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kita misalnya makan berapa sendok, kemudian kita ulangi lagi berapa jam, berapa sendok, seperti itu. Bukan makan 3 kali sehari dengan porsi yang biasa. Mungkin Dokter Siska ada yang tambahkan. Terima kasih. Enggak ada, Dok. Makasih. Baik dokter, mungkin untuk tipsnya untuk menambah nafsu makan mungkin dengan cara makan yang tidak hangat dan juga makan sedikit-sedikit tapi sering ya dok ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dita Hati, anggota Polri, ingin bertanya kepada Dr. Oki. Bagaimanakah perbedaan gejala yang dialami ketiga varian COVID-19 tersebut? Apakah seseorang bisa terinfeksi ketiga varian virus corona tersebut, alpha, beta, dan delta, secara bersamaan? Dan pertanyaan untuk Dr. Siska, treatment apa saja yang dapat dilakukan oleh personil yang melakukan isolasi mandiri dengan gejala ringan sampai sedang? Oke, mungkin dijawab dulu dari Dr. Afi, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimanakah perbedaan gejala yang dialami ketiga varian? Jadi pada umumnya COVID-19 yang bermutasi atau tidak, dia akan mengalami keluhan flu-like syndrome ya, ada demam, kemudian batuk, sesak, kemudian bisa kehilangan penciuman, perasa. Dari data-data yang terakhir bahwa memang yang Delta lebih khas dengan nyeri tenggorokan katanya. Delta lebih khas dengan nyeri tenggorokan dibandingkan varian Alpha dan Beta. Di samping itu, selain itu sih sama, tidak bisa kita bedakan apakah dia Alpha, Beta, Delta, kecuali lakukan pemeriksaan genomik. Ini gen apa ini ya virus yang menginfeksi. Seperti itu. Kemudian untuk pengobatan yang dilakukan selama isolasi mandiri dengan gejala ringan. Jadi yang isolasi mandiri sebenarnya dari yang asimptomatik, yang OTG ya, sampai gejala ringan. Jadi yang diberikan pengobatannya ya vitamin, misalnya vitamin C, kemudian vitamin D, multivitamin ya, yang ada zinc-nya, kemudian itu yang dikonsumsi pada orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Di samping itu memang untuk meningkatkan imun tentunya dari psikologis ya, seperti itu Siska bilang, kita tidak boleh stres, harus happy, kemudian meningkatkan hormon endorfin, bahagia. Nah, itu setidaknya membuat imun lebih bagus. Ya, mudah-mudahan gejala atau pasien cepat membaik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Dr. Siska ada tambahan dok untuk terapi isolasi mandiri dok? Tadi di slide saya ada sih dok, jadi yang bisa dilakukan adalah latihan nafas, kemudian latihan aktivitas fisik yang intensitasnya ringan sedang, ya. Kemudian ada bisa jalan, ya. Kemudian sepeda kan nggak mungkin ya, kecuali punya sepeda statik di rumah. Cuman kan bisa lihat di YouTube tuh, kalau misalnya kita mau yoga, mau tai chi, ya, mau low impact aerobik, ya. Kemudian mau misalnya
karaoke ya itu bisa dilakukan di rumah karena kan yang namanya isoman biasanya di satu ruangan gitu ya, maksudnya satu kamar sendiri kan, jadi kan kita nggak keluar dari rumah. Jadi ya kalau misalnya memungkinkan ya lihat aja tuh di YouTube banyak latihan-latihan yang bisa kita iniin, asal tadi guideline-nya ada di slide saya itu, intensitasnya seberapa, frekuensi, durasi dan sebagainya. Makasih. Baik, dokter, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Karumkit, Rumah Sakit Bayangkara dan Pasar, Dr. Murtini, kepada Dr. Oki. Saat ini banyak sekali masyarakat yang bersepeda dan tentunya tidak menggunakan masker. Apakah resiko tertular virus Delta ini ada? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Karumkit, Dr. Murtini. Ya, memang saat ini tren sedang masyarakat kita beralih ke olahraga sepeda ya. Nah, bagaimana tentang resiko terhadap penularan virus COVID ini dan varian Delta-nya? Jadi kalau kita lihat sepeda itu kan searah ya. Kalau sepeda itu searah, kemudian ada kecepatannya, rasanya sih tidak mungkin bisa menular dalam posisi bersepeda. Yang terjadi, yang harus diperhatikan bahwa saat berhenti bersepeda, kemudian saat minum-minum, nah itu yang perlu diperhatikan. Kan ya social distancing itu memang tetap harus diperhatikan. Itulah yang celah-celah yang memungkinkan terjadinya penularan dari infeksi ini. Kalau misalnya dia berpapasan berjalan, misalnya berjalan ini, kalau berjalan kan speed-nya tidak seberapa, sama-sama tanpa menggunakan masker, dikatakan bahwa penelitian itu sangat cepat menular, ya memang bisa saja. Jadi kalau tanpa masker kita berjalan berpapasan, ada yang berbicara, kemudian ada yang bersin, ya bisa saja dia tertular dari varian Delta ini. Tapi kalau naik sepeda rasanya enggak, karena kan speed ada kecepatannya. Dan kemudian yang dihindari memang itu berkumpulnya saat berhenti bersepeda. Seperti itu. Terima kasih. Baik, dokter, terima kasih. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Karumkit. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Indah kepada Dokter Siska. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, pada pasien isolasi mandiri di rumah yang tidak punya full oximetry, bisa dinilai dengan skala Borg. Bagaimana bila pasien happy hipoksia, Dok? Apakah skala Borg ini masih efektif, Dok? Iya, terima kasih Dokter Indah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang ada beberapa kasus happy hipoksia ya, pasiennya nggak ngerasa apa-apa, padahal saturasinya turun. Makanya kita harus challenge ya. Kita skala Borg tentu saja nggak bisa kepake pada kasus ini. Jadi kita pakai yang single breath count test ya. Jadi tarik nafas kemudian hitung itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan dari Okti, bagian Dokes, penyintas COVID-19. Apakah setelah 15 hari dan PCR sudah negatif, saya bisa aktivitas kembali dan bertemu dengan teman-teman karena sepertinya mereka takut karena virus dalam diri saya? Mungkin bisa dijawab dokter. Mungkin kepada dokter Oki bisa dibantu juga. Ya, pada pasien sudah setelah 15 hari ya, dan PCR sudah negatif, itu hal yang penting. Apakah bisa beraktivitas kembali? Ya tentu sudah bisa beraktivitas kembali setelah PCR negatif. Tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Nah itu harus diperhatikan secara baik ya. Saya rasa seperti itu, bisa beraktivitas setelah PCR negatif. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Puspa. Untuk dokter Oki, jika anak sudah pernah terpapar, apa bisa terpapar kembali dengan bagaimana risikonya? Apa lebih berat atau tak ada risiko berat yang ditimbulkan? Ya, apakah orang yang sudah penyintas COVID bisa terpapar kembali? Ya bisa. Ya, jadi terjadi namanya reinfeksi dia. Jadi karena memang kan antibodi yang ditimbulkan pada waktu terinfeksi itu kan antibodi alamiah dia. Dan tentu antibodi itu akan mengalami penurunan dia. Nah, saat turun inilah mungkin saat itu dia terinfeksi lagi, ya bisa menimbulkan gejala kembali. Kemudian apakah ada risiko yang lebih berat?
Nah, ini tergantung apakah dia jumlah virusnya banyak, viral load-nya tinggi. Kalau dia tinggi, ya tentu gejalanya timbulkan lebih berat. Kalau gejala rendah, bisa asimptomatik, bisa ringan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pawan. Dok, jika virus terus bermutasi dan berevolusi menjadi lebih ganas, berarti akan ada kemungkinankah jika sudah divaksin harus divaksin lagi secara terus berulang-ulang? Melihat ada berita yang menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan program vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan. Dokter Oki, Dokter Siska, saya izin live ya, ada rapat di Polda. Iya dok, iya silakan. Terima kasih sudah Silakan dok. infonya sudah sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan. Iya. Selamat sore. Selamat sore dok. Ya, tentang pertanyaan yang terakhir ya. Sebenarnya walaupun virusnya misalnya nggak bermutasi, tetap kita harus divaksin lagi ya. Cuman ini masih dalam penelitian yang terus dilakukan. Di Amerika dan di Turki itu sudah dilakukan vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Jadi menggunakan, kalau nggak salah menggunakan Pfizer kalau nggak salah. Nah, karena secara teori bahwa antibodi yang tercipta akibat dimasukkannya antigen ke dalam tubuh kita itu bertahan antara 6 sampai 8 bulan. Jadi setelah itu dia akan turun antibodi kita. Nah, saat turun itulah tetap harus masukkan booster untuk menaikkan antibodi lagi. Seperti itu sampai memang mungkin ditemukan vaksin yang memang terus apa namanya? Vaksin yang memang benar-benar paten ya. Jadi yang memang tidak perlu booster lagi, yang memang antibodi yang diciptakan akan terus tinggi terus-menerus dan bisa menanggulangi virus ini. Seperti itu kemungkinan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Dr. Oki. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari sesi Tanya Jawab kita kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi yang mungkin kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman pemenang giveaway. Tapi sebelum pengumuman pemenang, izinkan saya untuk share video terlebih dahulu, sambil pihak panitia untuk berdiskusi menentukan pemenang 3 penanya terbaik dalam sesi diskusi kita kali ini. Mana video share? Aduh, nih, share. Nah, ini share. Di download tadi. Ini udah di download nih. Udah. Mana tadi ya? Itu nggak sih? Ini bukan. Masuk kan? Tadi udah ada, di mana taruh? Di download kan tadi? Kemana kamu? Taruh. Apa ini yang tadi? Ini. Dulu lagi. Belum. Oh, kemana sih? Ya udah, langsung aja dah. Nanti di akhir aja kita share. Ininya. Mana tadi gini ya? Ini aja dah. Kamu masuk aja dah. Hah? Kamu masuk aja. Masuk gimana? Nanti aku coba di situ. Ngomong-ngomong. Nanti share screen giveaway aja. Aku nanti akhir baru di share. Waduh. Kok nggak bisa?
Baik, karena ada sedikit kesalahan teknis, saya akan mengumumkan dulu pemenang giveaway untuk yang sudah share acara webinar kita di media sosial. Baik, untuk pemenang giveaway, untuk yang pemenang pertama adalah media sosial milik anak Jung Ayu Paranita, dan kemudian untuk yang pemenang kedua adalah IG milik jurnalline.id, dan pemenang ketiga adalah IG atas nama Sehyun. Jadi selamat untuk ketiga pemenang. Untuk hadiahnya akan dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang. Dan untuk 3 pemenang terbaik untuk penanya ditunggu setelah tayangan video dari kami.